Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol dan yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Beliaunya menanyakan sebenarnya umur buah kelapa sawit yang dipanen itu umurnya berapa sih Pak Pendi dari bunga? Maka tidak ada salahnya pada kesempatan di siang hari ini The Brondol akan menjelaskan baik berkaitan dengan komposisi tandan buah segar ini, kemudian kadar airnya, dan yang kemudian kadar kernelnya, kemudian ada kadar minyak atau CPO yang ada. Karena bahwa kita memanen buah kelapa sawit mungkin bagi para petani itu semata-mata hanya kilogram, yang penting bisa ditimbang, kemudian bisa dikirim ke pabrik untuk mendapatkan sejumlah penghasilan. Namun kita harus tahu dulu dasar dari pemanenan kelapa sawit. Tekanan taman kelapa sawit itu bahwa pada prinsipnya brondolan ini akan melekat kuat pada spikeletnya seperti ini jikalau memang dia dalam kondisi belum ada minyak yang optimum. Ketika minyak optimum dia akan melepaskan diri, maka bahwa dalam sistem panen memang parameter standar buah yang dipanen adalah berapakah brondolan yang lepas. Ada yang punya prinsip 1 brondolan per kilogram tandan buah segar, ada yang berprinsip 2 brondolan per 1 kilogram buah segar, ada juga 10 brondolan per tandan buah segar, ada juga yang 3 brondolan per tandan buah segar ini. Silakan masing-masing institusi memiliki pola atau punya standar sendiri-sendiri. Namun bahwa yang penting brondol, karena bahwa brondolan ini bisa lepas atau bahasa Jawanya nyoplok itu dari spikeletnya, karena dia pembentukan minyaknya sudah optimum, maka dia akan terlepas, sistem enzimematisnya akan melepaskan dari brondolan ini sendiri. Lah, bicara tentang umur buah kelapa sawit, bahwa komposisi tandan buah segar itu ada air, ada minyak. Ketika dia tanaman yang kondisinya mentah seperti ini, maka sering di pabrik itu adalah sering di grading, karena bahwa kadar air pada buah mentah jauh lebih tinggi daripada pada minyaknya. Karena kadar air ini akan mengalami penurunan, mulai turun ke bawah kadar airnya, yang akan diimbangi dengan kenaikan kadar minyaknya adalah di usia 10 minggu setelah bunganya diserbuki. Lah, kalau misalnya semakin lama semakin tua atau mendekati masa panen, dari masa penyerbukan semakin lama, maka kadar airnya semakin turun. Lah, minyaknya kebalikannya. Kalau minyaknya adalah misalnya ketika kita motong buah ini, apakah kadar minyaknya ada? Ya jawabannya adalah ada, tapi sedikit sekali, tergantung berapa minggunya. Karena bahwa kenaikan yang signifikan pada pembentukan minyak ini adalah mulai dari usia 17 minggu setelah penyerbukan itu terjadi. Lah, ketika dia mulai 17 minggu, maka dia grafiknya akan naik secara nyata, kemudian dan akan kadar minyak optimal itu ada pada usia 21 sampai 21 minggu setelah penyerbukan. Sehingga inilah yang menjadi kunci penghitungan kita adalah per semesternya. Jadi kalau misalnya 21 sampai 22 minggu, maka sekitar 5,5 sampai 6 bulanan yang waktu tepat untuk memanen ini. Walaupun apapun yang terjadi, parameternya adalah brondolan. Kondisi lahan kita itu akan menentukan sekali umur usia panennya. Ketika lahan kita itu memiliki faktor pembatas yang besar, misalnya di daerah-daerah yang memiliki cekaman garam yang kuat, kadar natrium akibat adanya unsur dari air laut yang menggenangi lahan kita, maka kadar garam inilah yang akan menyebabkan proses pemasakan buah sejak dini, lebih dini lagi dibanding yang lahan yang normal ini. Misalnya lahan pasang surut yang terpengaruh garam, yang harusnya kita panen di usia 21 sampai 22 minggu yang direkomendasikan karena CPO-nya sudah optimal. Namun karena kondisi tertentu, mereka brondolan ini akan lepas pada daerah yang tercekam, rata-rata bisa sampai 17 sampai 17 sampai 18 minggu setelah penyerbukan ini akan lepas. Maka efeknya apa? Ketika ini lepas, maka efeknya adalah ekstraksinya. Ketika ini lepas pada usia terlalu dini, maka ekstraksinya pasti akan tidak mencapai optimal. Biasanya optimal misalnya 23, 22, 23%. Kemudian kalau ini lepas pada usia 17 sampai ini, maka kadarnya ya jangan kita minta tinggi-tinggi. Maka
yang harus dilakukan oleh para petani dan para planter semuanya adalah bagaimana pengaruh air laut ini atau kadar natrium yang terlalu tinggi pada lahan kita adalah kita minimalisir. Bagaimananya? Bisa pakai gipsum misalnya, sehingga kadar natrium yang tinggi tidak menyebabkan kelapa sawit akar-akar itu terdispersi. Jadi adanya air bisa diserap oleh akar kelapa sawit, karena bahwa di daerah yang misalnya tercekam garam, adanya garam terlalu tinggi, maka akar-akar kita tidak bisa melakukan penyerapan optimal pada air dan pada unsur haranya karena terdispersi. Hal inilah yang perlu dipahami, karena gini para planter semuanya, ketika kita memotong buah mentah ini atau buah yang tidak matang ataupun mengkal yang kadar CPO-nya, berarti kita itu melukai. Ibaratnya kita panen mengkal itu adalah seperti kita melukai. Maka setidak-tidaknya para petani, The Brondol mengajak para petani semuanya, setidak-tidaknya adalah bagaimana kita memanen buah kelapa sawit yang sudah mulai berondol, sehingga memang kadar minyaknya oke, dan tanaman kita tidak merasa, bahasa kasarnya itu adalah diperkosa. Karena kalau kita memanen buah mentah seperti kita itu memaksa itu, karena buah yang matang ini sebenarnya tidak bisa dipercepat, tidak bisa. Ini tidak bisa dipercepat dan hanya memajukan saja, sehingga kontinuitas atau keberlanjutan dari buah kelapa sawit yang kita panen malah akan menjadi berantakan ketika kita memotong buah mentah terus, karena akan berpengaruh terhadap fisiologi. Karena kalau misalnya anak SMP yang sering tak ceritakan, kalau misalnya kita memanen buah mentah itu beratnya kayak anak SMP disuruh nikah. Kalau disuruh kawin bisa, nikah yang susah. Itu yang mungkin harus kita pahami bareng-bareng bicara tentang fisiologi ini. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi untuk kernelnya. Kenaikan kernel tidak begitu signifikan angkanya seperti CPO misalnya 17 minggu sampai 21 20 sampai 22 minggu, tidak seperti itu. Mungkin akan sedikit langsam angkanya saja. Maka ini yang perlu dipahami para planter dan para petani semuanya. Pada prinsipnya adalah benang merahnya bahwa kadar air itu mulai turun, mulai turun adalah pada usia 10 minggu setelah penyerbukan. Kemudian dia akan turun terus sampai kadar minyak optimal. Bicara tentang minyak, maka dia akan naik mulai dari 000 sampai dia akan mulai dari usia 17 minggu setelah penyerbukan, maka dia akan naik secara signifikan sampai dengan terus sampai 21, 22, 23 minggu. Kemudian, dan inilah yang menjadi cikal bakal dasar pemanenan kelapa sawit kita, di mana bahwa brondolan yang terlepas ini, sekali lagi brondolan normal ya, kita bukan cerita buah busuk atau cerita buah sakit, atau cerita normalnya adalah yang sudah terlepas secara alamiah dari tandan buah segarnya. Jangan coba-coba dicongkel ini, karena bahwa mungkin sedikit cerita dulu bahwa kita harus melek kepada kondisi yang ada. Ketika kita hanya egois memanen buah mentah, hanya bicara tentang pendapatan kita sebagai seorang petani, sangat tidak fair sekali. Karena bahwa buah yang ketika kita memanen buah matang yang masak ini, maka sebenarnya yang diuntungkan adalah kita sebagai petani, kedua adalah pabriknya. Ini yang menjadi dasar khususnya, karena bahwa ekstraksi ini juga ketika minyaknya menjadi bagian dari penilaian harga tandan buah segar, juga pasti akan kembali lagi ke petani. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesehatan bagi kita tanpa syarat, dan mendekap kita dengan ilmu dan kesehatan. Terima kasih, salam hangat buat keluarga dari rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.